Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya perawat Langgeng, dengan Ibu siapa? Ibu Nani. Ibu Nani ya. Ibu Nani dari keluarganya siapa? Mbak Indri ya. Selaku siapa Ibu? Ibu Ibu Nani. Ibu Nani, saya maksud dan tujuan kedatangan saya sini bila dari kasus anaknya Ibu ya. Anaknya Ibu itu termasuk harga diri rendah ya. Harga dirinya itu kayak cenderung kayak pesimis terhadap dirinya sendiri ya, tidak pede, menganggap dirinya itu tidak mampu ya kan untuk memberikan manfaat ke orang lain. Saya akan menjelaskan ini minta waktu Ibu kurang 10 menit. Ibu bersedia kita di sini saja mau ya. Untuk pertama, ada masalah apa sih Bu yang Ibu rasakan untuk merawat pasien dengan ini Mbak Indri ya, harga diri rendah ya? Itu apa sih? Masih merenung dianya. Merenung, terus bicara tentang hubungan. Saya bingung cara mengatakan gimana. Itu masih bingung ya cara mengatasinya karena dia masih berbicara tidak berguna terus ya Bu ya. Jadi gini ya Bu ya, karena Mbak Indri ini maksudnya harga diri rendah ya, jadi dia tuh tidak pede atau terlalu pesimis sama dirinya sendiri. Jadi dia merasa tidak mampu, tidak berguna, tidak bermanfaat untuk orang lain. Di sini ada leaflet ya Bu ya, saya akan bagikan itu ya. Saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian tanda dan gejala dari harga diri yang rendah. Itu bisa dilihat di sini ya Bu ya. Untuk pengertian dari harga diri rendah itu adalah sesuatu yang dirasakan pasien, dia merasa tidak mampu atau tidak berguna untuk orang lain, atau tidak mampu mencapai sesuatu yang dia inginkan. Jadi dia merasa pesimis, dia merasa tidak pede, dia akan merasa merenung, dia dirinya bukan siapa-siapa, tidak mampu apa-apa. Itu ya Bu, ini harga diri rendah. Jadi dia tidak punya rasa kayak percaya diri yang tinggi, atau dia tidak punya kemampuan untuk menunjukkan itu. Lalu untuk tanda dan gejalanya ya itu tadi bilang merenung, terus dia cenderung diam ya, terus dia cenderung malu untuk berinteraksi dalam kasus ini. Bukan isolasi mandiri, isolasi apa itu ya, isolasi sosial, tapi dia tuh cenderung merenung. Dia berpikir apakah saya tidak berguna, apakah saya bisa bermanfaat, apakah saya bisa membantu orang lain dengan kemampuan saya gitu ya. Jadi kan dia selalu berbicara terus, dia diam atau berbicara terus, saya tidak berguna, saya tidak bermanfaat untuk orang lain. Terus proses terjadinya ya itu tuh karena dia ingin mencapai sesuatu tapi dia tidak mampu, dan dia tidak bisa mengutarakan perasaannya atau tidak didukung oleh faktor-faktor dari keluarga, dari ibu kan bisa, atau ibu terlalu menyepelekan atau ibu tidak mendukung. Jadi dia itu merasa nggak ada yang support saya ya, nggak ada yang membimbing saya atau mendukung saya, sedangkan saya itu ingin mencapai tujuan itu atau harapan untuk cita-cita. Itu yang membuat dia jadi pesimis, harga diri rendahnya itu tidak pede, dan sering berulang berbicara terus berbicara. Jadi di sini saya akan berdiskusi sama Ibu mengenai kemampuan yang dimiliki dari Mbak Indri ya. Sebelum Mbak Indri itu kan pasti ada kegiatan di rumah kayak menyapu, ya kan Bu? Ya kan? Katanya dia suka mengepel, atau dia suka kegiatan cuci piring, ya kan? Memotong rumput atau mengolah kaca. Itu termasuk aspek-aspek positif ya kan. Jadi dia tuh masih ada kontribusinya, usahanya dia atau menyapu, dia kan bisa membantu ibu di rumah, mengepel, membantu pekerjaan gitu ya Bu ya. Terus cara perawat harga diri pasien yang ini ya, ibu harus memberikan support ya kan. Jadi ibu harus mendukung Mbak Indri ini, misalnya Mbak Indri ini untuk melakukan apa, ibu dukung. Lalu ibu setelah Mbak Indri sudah bisa nih lakukan kegiatan itu, ibu kasih pujian, oh iya bagus, pertahankan gitu ya Bu ya. Jangan lupa untuk selalu memberikan pujian, karena itu cara bentuk Mbak Indri mungkin memandang kita tuh mensupport dia, mendukung Mbak Indri ya.
Terus saya akan melatih ibu ya untuk kegiatan. Saya kan memilih kan ibu tadi kan jadi kegiatan menyapu, mengepel kan. Oh, ibu suka mengepel ya bu ya. Jadi saya akan melibatkan ibu nih dalam bukan mengepel saja ya, kegiatan-kegiatan rumah yang dia bisa menunjukkan oh iya ini saya ada kontribusinya untuk bermanfaat untuk orang lain. Itu ya bu ya. Jadi saya akan melatih ibu untuk kegiatan tadi ya bu ya, mengepel ya kan. Jangan lupa untuk memberikan pujian ya bu ya. Jadi saya akan masukkan ke kegiatan ya bu. Dan di sini ya untuk kegiatan pertama yang bisa dilakukan mbak ini misalnya untuk mengepel ya kan, untuk kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan dia tuh dengan dia kita tuh bisa mendukung mensupport dia ya. Saya masukkan sini bu ya. Itu sudah paham ya apa saya omongkan secara aman ya, sudah. Ini pertemuan tidak mungkin satu kali aja ya bu ya, ada kemungkinan 2-3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan yang tidak evaluasi itu. Itu masih bingung, jadi kita membutuhkan pertemuan lagi sambil jumpa atau besok apa ada kontrak waktu mau besok lagi aja ya informasi kita ketemu di jam yang sama itu ya. Jadi bersedia saya pamit ya bu ya, bisa jumpa ketemu besok. Selamat siang ibu, ketemu lagi sama saya selamat lanjut ya. Di sini saya akan bertemu dengan ibu membahas ya, mereka sudah membahas kegiatan yang pertama yaitu udah latih, udah mulai mengaplikasikannya ke pasien. Iya saya Gimana responnya? ya saya sedang memberi dukungan dia untuk Lakukan kegiatan disukai. Yang penting dukungan aja ya. Nah untuk pertemuan ini saya akan membahas kegiatan kedua ya, disukai sama Mbak Indri ya. Mereka kita habis berbicara, saya juga udah berbicara sama Mbak Indri ya. Kegiatan yang kedua. Sebelum itu saya akan melakukan kontrak waktu ya bu ya, 10 menit ya, 10 menit ke depan saya akan lakukan diskusi sama ibu. Ibu bersedia. Pertama itu saya mengevaluasi ya bu ya, kemarin gimana ya udah tadi kata ibu ya, ibu memberikan dukungan, gimana ibu udah memberikan pujian, sudah saya bagus ya, jadi pertahani jangan pesimis, libatkan kegiatan-kegiatan disukai ya, biar dia pede terhadap orang gitu kan, dengan hal-hal yang kecil bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya ini cuma melatih kegiatan kedua ya, itu mengepel ya, menyapu ya, dia suka menyapu ya, ini bahkan untuk hal satu kebersihan rumah, jadi dia tuh merasa ayo bersih rumah, nanti ibu memberikan pujian, oh mbak Indri udah bersihin rumah, bantu mama gitu kan, jadi kan ada rasa dia oh saya bermanfaat untuk orang lain. Udah bu, sekian untuk ini saya masukkan jadwal lagi ya bu ya ke sini ya, nanti ibu sudah jelas dia paham ada perintahnya kan ya, ada ya bu ya. Untuk melibatkan kegiatan kedua ini menyapu ya, yang pertama ini mengepel, yang kedua ini menyapu ya. Jadi ada pertemuan karena itu 2 kali pertemuan lagi, mau kapan masuk aja masuk aja. Terima kasih untuk waktunya ibu, besok kita kembali lagi di waktu di jam yang sama ya. Terima kasih ya, sama saya ibu kembali lagi sama saya ya bu ya. Untuk pertemuan ketiga ini, untuk pertemuan dari pertama ya bu ya, untuk mengevaluasi kembali dan saya akan mengajarkan atau melatih ibu ya cara membimbing kegiatan yang disukai oleh Mbak Indri ya. Yang ketiga itu kemarin ada mengelap kaca ya bu ya, untuk mengelap kaca atau mencuci piring sepertinya bu, mencuci piring ya bu. Ada yang suka pekerjaan rumah, gimana yang kemarin bu? ya kemarin sudah makan ngepel yang bersama saya juga beri ini dukungan juga support Memuji ya, berarti jangan lupa untuk dipuji ya bu ya. Jadi saya akan melakukan ini melatih kegiatan yang ketiga ya, selama 8 menitan ya bu. Jadi ya, jadi udah itu evaluasi, udah melakukan kegiatan pertama kedua untuk kemarin ya. Ini untuk kegiatan ketiga tuh mencuci piring. Jadi itu membimbing, ajak pelan-pelan, ayo cuci piring, bantu mama, ini mama senang bisa dibantu sama kamu meringankan pekerjaan rumah. Berilah pujian-pujian kayak gitu ya bu ya, biar dia tuh merasa senang, anggap, biar dia gak merasa pesimis lagi dan dia dianggap diterima sama orang, jadi dia masih berguna ya bu. Jadi saya masukkan ke kegiatan ini ya untuk pertemuan ketiga ini ya bu ya. Jadi besok untuk evaluasi terakhir sepertinya untuk evaluasi terakhir pertemuan keempat ini
memberikan melatih kegiatan keempat-empatnya ya, lanjutkan itu. Ya, terima kasih ya Bu yang waktunya. Besok kontak waktu lagi ya, besok langsung aja. Oke, terima kasih ya Ibu. Selamat siang Ibu. Siang. Ketemu lagi ya Bu ya, jangan bosan-bosan sama saya. Ini pertemuan kayaknya pertemuan terakhir ya Bu ya, karena dilihat dari pertemuan 1 sampai 3 Ibu sudah mulai paham ya cara untuk membimbing merawat Mbak Indri ini ya, biar bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk pertemuan sekarang ini kurang lebih sekitar 10 menitan ya Bu ya. Pertemuan kali ini cuma mengevaluasi aja, sama ada tambahan untuk kegiatan yang disukai sama Mbak Indri kemarin tuh mengelak kaca ya Bu ya, ternyata suka bersih-bersih ya. Iya, suka bersih. Jadi yang pertama itu ini ya Bu, jadwal hariannya sudah saya lihat ya. Kemarin sudah ini menyapu, mengepel ya sudah. Iya, sudah. Terus ada ini ya, mencuci piring ya sudah dilakukan juga ya bareng-bareng sama Ibu. Gimana perasaannya Mbak Ibu setelah Ibu kasih pujian? Senang Senang ya. ya. Ya, jadi udah ya Bu, yang keempat ini itu mengelap kaca. Dia suka banget mengelap kaca. Ibu lakukan bareng-bareng sama keluarga. Jangan lupa juga kasih pujian. Intinya tuh harga diri rendah ini dia ingin dipuji ya, bukan ingin dipuji, jadi dia dianggap merasa bermanfaat, berguna ya. Terus nanti kalau misalnya sudah paham, itu bisa lakukan setiap hari ke Mbak Indri ya. Nanti kalau misalnya Mbak Indri kambuh lagi atau dia mulai masuk merenung lagi, merasa bosan, ajaklah untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang disukai Mbak Indri dulu ya. Misalnya dia bosan menyapu, mengepel atau mengelap kaca atau apa ya, ajak kegiatan-kegiatan lain yang buat dirinya tuh bisa bareng-bareng membantu pekerjaan lain. Itu ya Bu ya. Jadi kalau kamu lagi bisa follow up kita ya, atau ke puskesmas terdekat dan kemudian rujukan ke rumah sakit kita. Sama ini jangan lupa ya untuk jadwal harian ini ya. Jangan lupa memberikan pujian. Terima kasih Ibu, terima kasih.